Kali ini kita bahas pinjaman bank online yang bisa ngasih limit sampai 300 juta dengan bunga flat sepanjang masa cicilan. Namanya DBS KTA, kredit tanpa agunan, sehingga kita bisa dapat pinjaman sampai 300 juta dan nggak usah kasih jaminan. Lalu dananya bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan seperti renovasi rumah, pendidikan, pernikahan, dan juga modal usaha. Dan tentunya semua pinjaman bank digital yang kita bahas di channel Android One itu terpercaya karena sudah resmi dan legal OJK. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu DBS KTA. Produk ini dikelola oleh Bank DBS Indonesia yang merupakan bagian dari DBS Group, grup finansial terkemuka di Asia dan berkantor pusat di Singapura. Dan kita mungkin mengenal mereka lewat produk yang bernama DigiBank, bank digital pertama yang diluncurkan di Indonesia. Dan untuk menjadi nasabahnya itu cukup mudah. Kamu bisa download aplikasinya di Play Store juga Apple Store. Dan per video ini dibuat, aplikasi DigiBank telah didownload lebih dari 1 juta kali serta mendapatkan bintang 4,5. Dan berdasarkan komen netizen, aplikasi DigiBank itu satset nggak ribet, serta kasih banyak fitur seperti asuransi, investasi, transfer ke luar negeri, serta mengambil pinjaman pay later dan cicilan tanpa agunan. Lalu kamu yang tertarik dengan produk DBS KTA untuk dapat pinjaman sampai dengan 300 juta, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun. Yang kedua, tinggal di Jabodetabek. Sayangnya ini sempit banget. Dan kita yang tinggal di luar Jabodetabek itu nggak bisa dapet. Ada yang namanya DigiBank KTA yang bisa ngasih produk dengan pinjaman lebih luas. Kamu bisa cek di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu yang ketiga, kita harus punya penghasilan minimal 5 juta per bulan. Yang keempat, ini yang agak sulit nih. Harus punya kartu kredit dari bank lain dengan minimal masa aktif itu 9 bulan. Dan yang kelima, kamu tidak harus punya rekening di DigiBank. Kalau bisa punya rekening di bank lain, nanti akan ditransfer oleh DBS atau DigiBank. Itu adalah beberapa syarat untuk kita bisa dapat pinjaman dari DBS KTA. Dan kalau kamu tertarik, aku akan tunjukin caranya. Videonya ada di sini. Nah, pada video kali ini aku akan wakilin yang namanya DBS KTA dengan menggunakan aplikasi DigiBank. Karena kalau misalkan kita daftar via website, itu ada konfirmasi via telepon yang kadang bisa nggak keangkat. Tapi kalau kita pakai website, itu lebih cepat dan lebih jelas teman-teman. Kita bisa tracking historinya. Jadi kalau kalian sendiri lebih seneng lewat mana nih untuk daftar pinjaman bank digital kayak gini? Lewat website atau lewat aplikasi? Boleh komen di bawah. Lalu pada kesempatan kali ini aku akan tunjukin lewat aplikasi aja supaya aku bisa kasih slide by slide bagaimana caranya ambil pinjaman di DBS KTA. Nah, untuk DigiBank KTA sendiri itu agak berbeda dibandingkan dengan DBS KTA. Di DigiBank KTA kita bisa dapat limit 200 juta dan approval dalam 60 detik. Sedangkan di DBS KTA itu ada verifikasi telepon, tapi limitnya itu bisa lebih tinggi sampai 300 juta. Website dan link untuk aplikasinya udah aku taruh di deskripsi. Langsung aja kita klik, ayo mulai. Berikutnya hanya beberapa langkah untuk dapat pinjaman. Jawab pertanyaan singkat, lengkapi data, dan duduk manis. Lalu kita klik lanjut. Berikutnya lengkapi data pribadi, pendidikan terakhir, NPWP, serta nama gadis ibu kandung. Jangan lupa sertakan nomor NPWP supaya kita bisa dapatkan limit yang lebih tinggi dari 50 juta. Karena itu adalah aturan dari Bank Indonesia. Kalau pinjaman kurang dari 50 juta, boleh tanpa NPWP, tapi kalau lebih dari 50 juta, harus pakai NPWP. Kalau sudah jelas, kita klik lanjut. Ayo lengkapi data kamu seperti pendapatan bulanan, tujuan pengajuan pinjaman, pekerjaan, jabatan, industri, dan alamat tempat tinggal. Lalu klik lanjut. Kemudian masukkan data tempat tinggal, apakah ini rumah dan apartemen, alamat lengkap, dan kita klik lanjut. Berikutnya masukkan data pekerjaan, nama perusahaan. Di sini aku daftar sebagai owner dari usaha karena kita sudah membuktikan kalau yang namanya freelance itu susah untuk dapat pinjaman. Makanya aku dirikan PT pribadi
yang mana semua uang dari bisnisku ini jadi holding company-nya. Dan oleh karena itu, makanya kamu nggak usah heran kenapa aku bisa dapat pinjaman puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Dan kalau udah jelas, kita klik lanjut. Data kerabat yang tidak serumah, nama lengkap, hubungan, dan mereka tinggalnya di mana. Nah, kamu bisa isikan yang namanya orang tua, kerabat, ataupun keluarga, atau mungkin pasangan kamu. Dan kita klik lanjut, serta menunggu penentuan limit. Pada kesempatan ini, aku dapat limit maksimal itu 60 juta dan minimal 15 juta. Untuk pinjaman 60 juta, kita perlu sertakan NPWP dan akan ada konfirmasi jika diperlukan. Konfirmasi itu via telepon. Dan untuk cicilan tempo 36 bulan 2.620.000, tempo 30 bulan cicilannya 2.954.000, tempo 24 bulan cicilannya 3.454.000, dan tempo 18 bulan cicilannya 4.287.000. Lalu kita coba eksplorasi cicilan untuk pinjaman yang lainnya. Pinjaman 50 juta, tempo 36 bulan itu 2,1 juta, tempo 30 bulan cicilannya 2.461.000, tempo 24 bulan cicilannya 2.878.000, dan tempo 18 bulan cicilannya 3.572.000. Berikutnya untuk pinjaman 40 juta, konfirmasi tambahan mungkin diperlukan, tapi udah nggak pakai NPWP. Bunganya 1,69% dan kita bisa lihat cicilannya mulai dari 1,7 juta sampai 2,8 juta. Untuk pinjaman 30 juta, ini aku udah ubahkan dari tempo 36 bulan cicilannya 1.340.000 sampai tempo 6 bulan cicilannya 5.507.000. Semakin pendek temponya, cicilannya akan semakin banyak. Dan semakin panjang temponya, cicilannya akan semakin kecil. Itu udah prinsip yang jelas, jadi pastikan kita untuk nyicil maksimal 35% dari penghasilan. Jangan dipaksakan, jangan sampai kita telat bayar atau bahkan jadi kredit macet. Lalu berikutnya untuk pinjaman 20 juta, cicilannya mulai dari 913.000 sampai 3.691.000. Bunganya agak berbeda dibandingkan DBS KTA yang tadi 1,69% maksimal, di sini itu maksimal masih lebih tinggi. Lalu untuk pinjaman 15 juta, mulai dari 685.000 sampai cicilan 2.768.000. Dan pada kesempatan ini aku akan pinjam 50 juta dan aku pilih tenor 6 bulan bunga 1,59% dengan cicilan 9.128.000. Kalau misalkan sudah jelas, langsung kita klik lanjut. Cek kembali data kamu, pinjaman 50 juta, cicilan per bulan 9.128.000, bunga 1,59%, dan ada biaya 1.284.000, admin 399.000, biaya tahun pertama 875.000, dan materai 10.000. FAQ tentang biaya ini nanti akan kubahas lagi di akhir video, jadi pastikan kalian stay tune terus dan nonton videonya sampai habis. Lalu kita klik konfirmasi. Dan pengajuan itu berhasil, tim akan menghubungi dalam waktu 3 hari kerja. Karena ternyata pinjaman 40 dan 50 juta juga perlu verifikasi by phone. Kalau misalkan udah selesai verifikasi, langsung kita klik selesai. Dan uangnya masuk beberapa hari kemudian 48.716.000. Cukup besar dan oleh karena itu makanya aku merekomendasikan pinjaman bank digital untuk kamu yang butuh limit pinjaman tinggi puluhan bahkan ratusan juta. Oke, berdasarkan pengalaman kita ambil pinjaman di DBS KTA, aku mau ngasih beberapa FAQ. Yang pertama, kamu untuk tinggal di area Jabodetabek itu ada bunga yang bertingkat. Pinjaman 5-75 juta dapat bunga 1,69%. 75-125 juta bunganya 1,49%. Pinjaman 125 sampai dengan 200 juta bunganya 0,95%. Dan untuk pinjaman 200 sampai 300 juta itu 0,88%. Lalu selain bunga tersebut, ada beberapa biaya yang harus kamu tahu. Yang pertama, admin 359.000, materai 10.000, dan ada biaya tahunan sesuai dengan tenor. Kalau kita pinjam 1 tahun, itu akan dipotong 1,75%,
Dan kalau kita pinjam lebih dari 1 tahun, di tahun kedua akan ditambah admin 65.000. Makanya tadi kita bisa lihat bahwa dari 50 juta akan dipotong biaya-biaya tadi dan diterima di rekening kurang dari 49 juta. Nah, ini udah transparan banget, ada di aplikasi, dan ini yang aku suka, nggak ditutup-tutupin. Lalu fakta yang kedua, di BSKTA memang menawarkan limit sampai 60 juta, tapi fakta pemberian pinjaman di lapangan itu bisa berbeda. Dalam kasusku, aku bisa dapat pinjaman sampai 60 juta, dan aku bisa cairkan antara 5 juta atau 60 juta. Semoga video ini bisa jadi referensi untuk kamu yang pengen dapat pinjaman dari DBS KTA. Lalu yang ketiga, pilihan tempo pinjaman itu cukup banyak teman-teman. Ada 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan, 36 bulan. Ini cukup panjang sehingga akan meringankan cicilan untuk kita yang ngambil plafon pinjaman tinggi. Dan rekomendasi dari perencana keuangan itu untuk maksimal cicilan 35% dari penghasilan. Dan itulah beberapa FAQ yang pengen kubagikan tentang pinjaman DBS KTA. Ini bisa jadi rekomendasi pinjaman bank digital terpercaya. Dan kalau kamu tertarik, aku udah kasih link websitenya dan juga link download aplikasinya ada di deskripsi. Lalu sebelum kita tutup videonya, aku mau kasih satu quote dari Ogden Nash. Yang namanya mendapatkan hutang itu memang menyenangkan ketika utang itu cair. Tapi ingat, utang itu ada jatuh temponya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!